Agatha Christie dikenal sebagai penulis novel-novel misteri detektif, yang kisahnya dibaca secara abadi hingga kini, meski penulisnya telah lama meninggal dunia. Di antara banyak tokoh fiksi yang diciptakan Agatha Christie, ada dua yang sangat terkenal, yaitu Hercule Poirot dan Miss Jane Marple. Popularitas Hercule Poirot bahkan sering disandingkan dengan tokoh detektif lain yang sama legendaris, yakni Sherlock Holmes. Selain menulis banyak kisah misteri detektif, kehidupan Agatha Christie juga menyisakan sekeping misteri yang tidak pernah terjawab sempurna hingga puluhan tahun setelah kematiannya. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Agatha Christie lahir pada 15 September 1890, dengan nama Agatha Mary Clarissa Miller. Nama belakang Christie didapat dari suaminya, Archibald Christie, seorang pilot pesawat tempur yang ia nikahi pada 1914. Sayang pernikahan itu tidak bahagia, karena belakangan Archibald berselingkuh dengan seorang wanita bernama Nancy Neal. 5 tahun setelah pernikahan, pada 1919, Agatha Christie melahirkan anak satu-satunya, yang diberi nama Rosalind. 1 tahun setelah punya anak, pada 1920, Archibald mulai selingkuh, dan perselingkuhan tersebut diketahui Agatha Christie. Mungkin dengan maksud mengalihkan pikiran dari perselingkuhan suaminya, Agatha Christie mulai menulis novel misteri detektif, dan lahirlah novel detektifnya yang pertama, berjudul The Mysterious Affair at Styles. Di Indonesia, novel ini diterjemahkan dengan judul Pembunuhan di Styles. Dalam novel inilah pertama kalinya tokoh Hercule Poirot muncul dan dikenal dunia. Novel pertama itu mendapat sambutan yang bagus, dan seketika nama Agatha Christie dikenal sebagai penulis cerita detektif populer di Inggris. 6 tahun kemudian, Agatha Christie telah menulis 6 novel lain, yang salah satunya berjudul The Murder of Roger Ackroyd, yang kerap disebut sebagai novel terbaik Agatha Christie. Nama Agatha Christie pun disejajarkan dengan penulis detektif terkenal Inggris lain, Sir Arthur Conan Doyle. Lalu, sebuah misteri benar-benar terjadi di kehidupan nyata Agatha Christie. Pada Jumat, 8 Desember 1926, pukul 21.45, Agatha Christie masih ada di rumahnya, di Berkshire. Ia naik ke lantai atas, mencium putrinya, Rosalind, lalu meninggalkan sebuah catatan untuk sekretarisnya yang mengatakan bahwa ia berniat pergi ke Yorkshire. Ia masuk ke mobil, dan mengendarainya keluar rumah. Keesokan harinya, mobil yang dikendarai Agatha Christie ditemukan di sebuah danau di Simpang Newlands, dekat Guildford. Mobil itu dalam keadaan baik, tapi kosong. Agatha Christie lenyap, dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Polisi segera turun tangan menyelidiki kasus ini. Selama 11 hari berikutnya, Inggris dihebohkan dengan berita menghilangnya penulis terkenal itu. Koran-koran setiap hari terus memuat berita terkait pencarian Agatha Christie, sementara harian The New York Times memuat berita itu di halaman utama. Lebih dari 15.000 sukarelawan turut mencari keberadaannya. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesawat terbang dimanfaatkan untuk membantu pencarian orang hilang. Karena mobilnya ditemukan di dekat danau, banyak orang menduga Agatha Christie mungkin bunuh diri dengan terjun ke dalam danau. Namun pemeriksaan menyeluruh terhadap danau itu tidak menemukan mayatnya. Sementara sebagian lain mengira hilangnya Agatha Christie bisa jadi dimaksudkan untuk mendapat publisitas dengan tujuan melariskan novel-novelnya. Ada pula yang menduga Agatha Christie mungkin telah dibunuh oleh suaminya yang tidak setia. Apapun pendapat dan perkiraan orang, yang jelas Agatha Christie hilang selama 11 hari dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia berada. Agatha Christie seperti lenyap di telan bumi. Karena kasus itu melibatkan orang terkenal, banyak orang yang terpengaruh. Bahkan Menteri Dalam Negeri Inggris waktu itu, William Jameson Hicks, sampai mendesak kepolisian untuk bekerja lebih keras mengungkap kasus itu. Sir Arthur Conan Doyle, yang juga penulis terkenal Inggris dan pencipta karakter Sherlock Holmes, turut bereaksi. Begitu pula Dorothy L. Sayers, penulis seri misteri Lord Peter Wimsey,
ikut turun tangan dalam upaya pencarian Agatha Christie. Conan Doyle tidak hanya dikenal sebagai penulis kisah detektif, namun juga terkenal sebagai orang yang tertarik dengan dunia paranormal. Karenanya dia meminta sarung tangan Agatha Christie dan memberikannya pada seorang paranormal, dengan harapan bisa menemukan di mana wanita itu. Sementara Dorothy Sayers menyelidiki kasus itu dengan mengunjungi lokasi menghilangnya Agatha Christie. Di kemudian hari, Sayers menulis novel berjudul A Natural Death, yang didasarkan pada peristiwa ini. Setelah 11 hari menghilang, Agatha Christie akhirnya ditemukan. Kondisinya baik-baik saja, namun misteri menghilangnya selama 11 hari itu tak pernah terungkap sempurna. Selama menghilang, ternyata Agatha Christie menginap di Hotel Swan Hydropathic di Harrogate, dengan menggunakan nama Teresa Neal. Beberapa tamu di sana mengenalinya sebagai Agatha Christie dari foto yang terpampang di surat kabar. Namun ketika ditanya, ia hanya tertawa. Petugas hotel yang curiga kemudian menghubungi polisi. Pihak kepolisian lalu mengundang suaminya, Archibald Christie, untuk mengidentifikasinya. Ketika melihat suaminya, kalimat pertama yang keluar dari mulut Agatha Christie adalah, "Wah, kakakku baru saja tiba." Akibat kasus tersebut, Agatha Christie dan suaminya diperiksa polisi. Namun Agatha Christie menyatakan dia tidak tahu mengapa bisa menginap di hotel itu dengan menggunakan nama lain. Kasus itu tidak diperpanjang, karena polisi beranggapan Agatha Christie telah mengalami amnesia. Tapi jawaban atas kasus ini sebenarnya tidak pernah benar-benar terungkap. Apakah Agatha Christie memang mengalami amnesia? Atau apakah itu perbuatan yang disengaja? Ada 3 teori yang paling populer mengenai penyebab peristiwa itu. Pertama, Agatha Christie mungkin sengaja melakukan hal itu sebagai publisitas untuk melariskan novel-novelnya. Teori ini diperkuat dengan adanya unsur misteri yang ditemukan pada kondisi menghilangnya. Kedua, Agatha Christie melakukannya dengan sengaja sebagai protes karena rencana suaminya untuk menghabiskan akhir pekan dengan selingkuhannya di sebuah rumah dekat lokasi ditinggalkannya mobil. Teori ini sangat masuk akal. Pada 8 Desember itu, malam sebelum Agatha Christie menghilang, mereka bertengkar karena Archibald menceritakan niatnya untuk berakhir pekan dengan wanita selingkuhannya. Karena itu Agatha Christie lalu sengaja menghilang. Tindakan itu tidak hanya dimaksudkan sebagai protes terhadap suaminya, namun juga dimaksudkan agar suaminya malu, dengan menjadikannya sebagai tersangka pembunuhan. Jika itu tujuannya, sepertinya ia cukup berhasil. Karena selama ia menghilang, polisi memang memeriksa Archibald secara intensif, mengingat ia memiliki motif karena perselingkuhannya. Polisi bahkan membuntuti dan menyadap telepon rumahnya. Teori ini juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa Agatha Christie mendaftar di hotel dengan nama Teresa Neal, nama yang memiliki nama belakang sama dengan selingkuhan suaminya, Nancy Neal. Teori ketiga datang dari Andrew Norman, seorang dokter dan penulis biografi Christie. Menurutnya, Agatha Christie mungkin mengalami sesuatu yang disebut fugue state, atau secara teknis disebut psychogenic trance atau amnesia, yang diakibatkan oleh trauma, stres, atau depresi. Teori ini juga cukup masuk akal, mengingat pada 1926, malam ketika menghilang, Agatha Christie dan suaminya bertengkar, bahkan si suami sempat meminta cerai. Hal itu bisa jadi menambah beban pikiran yang dialaminya, karena ibunda Christie baru meninggal dunia 1 tahun sebelumnya. Andrew Norman, yang menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari kehidupan Agatha Christie, menemukan indikasi bahwa ia mungkin memang memiliki kondisi mental yang langka ini. Norman mengatakan, kondisi seperti ini, yang memang lebih dimengerti pada masa kini, sesuai dengan gejala-gejala yang dimiliki Christie selama ia menginap di Harrogate. Dalam bukunya, The Finished Portrait, yang terbit pada 2006, Norman menulis bahwa penggunaan nama barunya, dan kegagalan mengidentifikasi fotonya sendiri di surat kabar, menunjukkan bahwa Agatha Christie telah mengalami psychogenic amnesia setelah mengalami periode depresi berkepanjangan. Teori Andrew Norman dianggap sebagai penjelasan paling baik atas misteri menghilangnya Agatha Christie. Namun meski begitu,
Tetap saja tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti jawabannya, karena Agatha Christie menolak untuk membicarakan peristiwa itu, hingga kematiannya pada 1976 di Oxfordshire. Jadi, hilangnya dia selama 11 hari menjadi episode misteri dari kehidupan sang novelis. Pada 1928, Agatha Christie bercerai dari Archibald, lalu ia menikah dengan Sir Max Mallowan, seorang arkeolog. Selama hidupnya, Agatha Christie menulis sekitar 80 novel. Novel-novelnya telah diterjemahkan ke dalam 104 bahasa, dan terjual lebih dari 2 miliar eksemplar, sesuatu yang sulit ditandingi penulis manapun. Karenanya, bahkan sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan posisinya sebagai The Queen of Crime, wanita penulis misteri paling laris di dunia. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.